Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Darmawan dengan NIM 210306035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari mineral pada tubuh ternak, lalu fungsi mineral makro serta mikro pada tubuh ternak. Yang pertama itu ada fungsi mineral pada tubuh ternak. Yang pertama itu sebagai pembentukan gigi dan hemoglobin darah. Lalu yang kedua itu sebagai pembentukan jaringan tulang. Lalu yang ketiga sebagai mempertahankan asam pada sistem pencernaan. Lalu yang keempat itu sebagai membantu proses pencernaan. Yang kelima itu sebagai membantu tekanan osmotik seluler. Lalu yang terakhir itu sebagai mengganti atau membantu mineral yang hilang pada tubuh kita. Lalu kita masuk ke fungsi dari mineral makro pada tubuh ternak. Yang pertama itu ada kalsium. Kalsium di sini berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi serta kontraksi urat daging dan juga susu. Lalu yang kedua itu ada fosfor. Fosfor di sini berfungsi sebagai sama pembentukan tulang dan gigi juga, dan juga sebagai membantu metabolisme energi. Lalu yang ketiga itu ada natrium. Natrium berfungsi sebagai menjaga keseimbangan asam dan basa, dan juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai transmisi saraf. Lalu yang keempat itu ada klorin. Klorin di sini sama kayak natrium, menjaga keseimbangan asam dan basa juga. Namun ada fungsi lain yaitu sebagai sekresi cairan. Lalu yang kelima itu ada kalium. Kalium di sini berfungsi sebagai sama menjaga keseimbangan asam dan basa, serta ada fungsi lain yaitu sebagai aktivator enzim dan juga eksitasi saraf. Lalu yang terakhir itu ada mangan. Mangan di sini berfungsi sebagai aktivator enzim juga, dan juga sebagai pertumbuhan dan pembentukan tulang. Lalu kita masuk ke fungsi mineral mikro. Yang pertama itu ada zinc. Zinc di sini berfungsi sebagai pembentuk atau penyembuh luka. Lalu yang kedua itu ada ferrum. Ferrum di sini berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dan juga bagian dari sistem enzim. Lalu yang ketiga itu ada kuprum. Kuprum juga sama sebagai pembentukan hemoglobin dan juga pigmen. Lalu yang keempat itu ada iodin. Iodin di sini berfungsi sebagai pembentukan hormon tiroksin. Lalu ada sulfur. Sulfur berfungsi sebagai membantu sintesis protein mikroba pada rumen. Lalu ada kobalt. Kobalt di sini berfungsi sebagai membantu juga sama pertumbuhan mikroba rumen. Lalu ada fluor. Fluor di sini berfungsi sebagai esensial untuk hewan-hewan lab. Lalu ada selenium. Selenium di sini berfungsi sebagai sistem imunitas tubuh. Lalu ada molybdenum berfungsi sebagai oksidasi sulfida. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari vitamin, sifat-sifat dari vitamin, serta jenis-jenis dari vitamin beserta fungsinya. Yang pertama itu ada pengertian. Vitamin adalah suatu substansi organik yang diperlukan oleh ternak dalam jumlah sedikit untuk membantu proses dalam tubuh agar dapat berjalan dengan normal, seperti kesehatan, produksi, reproduksi, imunitas tubuh, dan juga pertumbuhan. Lalu yang kedua itu ada sifat-sifat dari vitamin. Yang pertama itu ada, untuk vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, lalu vitamin yang tidak larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, dan E serta K. Untuk vitamin yang tidak larut dalam lemak yaitu ada vitamin B serta C. Untuk vitamin A, D, E, dan K memiliki sifat rumus umum pada rumus umumnya memiliki yaitu C, H, dan O. Untuk B dan C dia memiliki rumus umum CHON atau CO. Lalu untuk
vitamin A, D atau vitamin A, D, E, dan K itu tidak terdapat di semua jaringan. Lalu untuk B dan C itu terdapat di semua jaringan. Untuk vitamin A, D dia dikeluarkan melalui feses. Kalau untuk B dan C itu untuk dikeluarkan melalui urin. Kalau vitamin A, D dia tidak stabil karena dipengaruhi oleh sinar matahari, oksidasi, dan lain-lain. Namun untuk vitamin B dan C dia bersifatnya stabil. Itu untuk sifat. Lalu kita masuk ke fungsi. Fungsi vitamin yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A berfungsi sebagai membantu penglihatan atau menjaga kesehatan mata. Lalu ada vitamin D. Vitamin D di sini berfungsi sebagai membantu penyerapan kalsium untuk pertumbuhan tulang. Lalu ada vitamin E. Vitamin E di sini membantu membuat antioksidan tubuh untuk melindungi sel dari kerusakan. Lalu ada vitamin K. Vitamin K di sini berfungsi sebagai pembekuan dan juga menjaga kesehatan tulang. Lalu ada vitamin B. Vitamin B terdiri dari vitamin B1, B2, B3, B5, B6, dan B7, B9 serta B12. Untuk B1 itu berfungsi sebagai menjaga kesehatan kulit. Lalu vitamin B2 sama menjaga kesehatan kulit serta untuk membakar lemak. Lalu vitamin B3. Vitamin B3 berfungsi sebagai membantu sel untuk mengubah makanan menjadi energi. Lalu vitamin B5 berfungsi memproduksi asam lemak dan juga hormon. Lalu ada vitamin B6 yaitu sama membantu mengelola gula menjadi energi. Lalu ada vitamin B7 sama untuk membentuk asam lemak dan juga hormon. Lalu ada vitamin B9 berfungsi sebagai pembelahan sel pada terkhususnya untuk ibu hamil. Lalu ada vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi membantu pembentukan sel darah. Lalu ada vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai untuk memperkuat pembuluh darah dan juga untuk membantu penyembuhan luka. Itulah di sini saya akan menguji kandungan pada beberapa bahan pakan seperti jeruk nipis, tomat, jambu, rumput gajah, dan rumput kolomentol. Cara kerjanya yang pertama kita teteskan 3 tetes betadin ke masing-masing bahan pakan ini. Setelah kita amati hasil yang didapat, bahannya mengandung vitamin C banyak terdapat pada jambu dan juga jeruk nipis, serta yang kurang memiliki vitamin C yaitu tomat, rumput gajah, dan juga rumput kolomentol. Dikarenakan pada jambu dan jeruk nipis tidak terjadi perubahan apapun setelah ditetesi betadin tersebut. Lalu untuk tomat, rumput gajah, dan rumput kolomentol itu tidak terjadi perubahan warna, semakin pekat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.